Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat style Lukman Al Hakim Surabaya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya mulai video ini, izinkan saya untuk berkenalan kepada sahabat-sahabat sekalian. Nama saya Ari Oktariansyah, dipanggil Rian, dan saya berada di semester 5 di jurusan dakwah di prodi komunikasi penyiaran Islam. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin saya akan mengerjakan tugas, yaitu membuat video ini. Mungkin judul tugas saya ini adalah kematian yang tidak bisa ditunda. Sebelumnya mungkin saya buka dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min syarrati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan suatu kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita dengan keadaan sehat walafiat, ya sebagaimana kita rasakan pada saat ini. Salat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana memang beliau ini adalah panutan paling terpercaya, karena dari hasil-hasil beliau kita bisa merasakan Islam yang damai, Islam yang nyaman. Bagaimana kita bisa merasakannya dengan keadaan saat ini? Tentu tanpa adanya sejarah yang dilukir oleh para sahabat dan para nabi, terutama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mungkin bisa melihat keadaan Islam seperti ini. Tidak bisa melihat dengan nyaman. Tapi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang untuk Islam, maka kita tinggal menikmatinya. Namun kebanyakan kita lupa akan itu semua. Ya, alhamdulillah kita masih bersyukurlah atas apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Baik, mungkin kita terkadang lupa bahwasanya kullu nafsin daikatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Mungkin manusia di dunia ini sudah terlalu hebat, sudah merasa dirinya merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling benar. Dan akhirnya apa? Mereka lupa dengan keadaan nanti setelah hari akhir, setelah hari di mana kita sudah meninggal. Nah, manusia pada saat ini sudah diuji dengan keadaan yang mewah, yang bersenang-senang, berfoya-foya, namun lupa dengan keadaan nanti. Kita tidak tahu kapan ajal kita dijemput. Kita tidak tahu kapan waktunya Allah menjemput kita, tidak tahu. Kita tidak tahu juga batas kapan kita hidup di dunia ini. Toh hidup di dunia ini cuma sementara. Namun kelalaian pada saat ini mungkin ya, manusia menganggap hidup di dunia ini ya cuma sekali, namun tidak ada kelanjutan hidup berikutnya. Sedangkan kita setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang baru lagi. Kehidupan yang baru lagi itu tergantung amalan kita pada saat ini. Kalau memang amalan kita baik pada saat ini, ya apa boleh buat, Allah akan mengangkat kita ke dalam surganya Allah. Namun ya mohon maaf, ketika kita di dunia melakukan maksiat, melakukan
dosa. Ya, gimana Allah untuk mengangkat derajat kita di akhirat kelak? Ya ini pesan untuk kita semua, terutama ya saya sendiri. Karena kita di dunia ini tidak luput dari kesalahan dan tidak luput dari dosa. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan perlu adanya eh, perhatian khusus dan terus eh, menjadi pembelajaran kita untuk mencari amalan-amalan kebaikan dan untuk bagaimana nanti ketika kita sudah mati itu kita bisa diangkat dan ditempatkan di sisi Allah, tepat di sampingnya Allah. Supaya apa? Kita mendapatkan surganya Allah. Tapi namun kita di dunia ini hanya bermain-main saja. Ya, kita ya apa yang mau kita bawa nanti di akhirat? Sedangkan seorang alim ulama pun yang sudah fasih dalam kebaikan itu masih belum tentu surganya belum tentu surganya sudah dipegang olehnya. Kita hanya manusia biasa. Dan nanti di akhir kematian kita akan dilihat siapa yang paling baik amalnya. Dan ketika amal kita baik, ya maka kita akan mendapatkan tempat yang terbaik juga. Namun ya begitu sekarang. Banyak kelalaian yang sudah terjadi pada diri kita. Ya mungkin sebagian besar pada saat ini ya sudah banyak yang lalai dalam hal-hal kecil. Hal-hal kecil, hal-hal yang ya seharusnya kita lakukan namun kita lewati. Ini adalah kesalahan besar sebenarnya. Namun ini adalah pengingat saja. Bukannya saya ingin sok tahu atau bagaimana, tapi kita sama-sama belajar dan saya juga ingin mengajak teman-teman, ayo kita berbenah lagi. Yang tadinya ahli dalam segala sesuatu yang tidak baik, mari kita berbenah lagi. Ya sama seperti saya, mungkin saya di akhir-akhir tahun atau akhir-akhir dulu sebelum kenalnya Islam secara mendalam, mungkin saya banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya mungkin itu adalah satu pembelajaran untuk kita semua agar kedepannya itu lebih baik. Tidak ada lagi hal-hal yang bisa kita sepelekan untuk saat ini. Walaupun kita berlumuran dosa, berlumuran kotoran darah yang belum sah di mata Allah, mari kita berbaik. Mari kita untuk merubah diri kita ke yang lebih baik lagi begitu. Tapi ya kita juga perlu waspada dengan sifat-sifat zaman sekarang ya yang sudah banyak menggoda iman seseorang. Ya mungkin keadaan saat ini adalah keadaan yang bisa dibilang ladang dakwah kita. Ya walaupun kita tidak sebaik orang-orang alim ulama kah atau apa, tapi hal-hal kebaikan itu tetap harus disebarkan. Karena sejatinya seorang pemuda Islam itu menyampaikan hal-hal baik. Ya walaupun kita belum melaksanakan secara sempurna, tapi hal-hal baik itu harus disampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.